Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang gangguan darah, yaitu di mana penggunaan obat yang menyebabkan gangguan darah. Anggota kelompok kami yang pertama ada Kak Elika Filia Manda, ada Fadila, Fadia Sari, Tisa Makfira, Farah Septia, Fadiati Saira, dan saya sendiri Vince Wamba. Next, saya akan membahas tentang definisi dan epidemiologi. Yang saya akan bahas yaitu yang pertama ada anemia aplastis yang diinduksi oleh obat, yang kedua anemia hemolitik yang diinduksi obat, kemudian yang ketiga agranulosistik yang diinduksi oleh obat, yang keempat ada anemia megaloblastis yang diinduksi obat, dan yang kelima ada trombositopenia yang diinduksi obat. Pertama, perlu diketahui adalah hematologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang darah dan kesehatan dan penyakit. Gangguan hematologi ini diinduksi obat yang paling umum termasuk anemia aplastik, argonositosis, anemia megaloblastik, anemia hemolitik, dan trombositopenia. Nah, gangguan hematologi ini dapat diinduksi dengan mempengaruhi semua inti sel termasuk sel ini darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Kemudian kita perlu ketahui apa itu anemia aplastis. Nah, anemia aplastis ini adalah penyakit yang serius namun jarang dan etiologinya ini tidak jelas. Tidak terdapat bukti nyata peningkatan kerusakan sel darah perifer yang terjadi. 12 pemeriksaan sumsum tulang ini menunjukkan tidak adanya atau pengurangan dan peningkatan sel lemak. Nah, yang kedua lah ada arganulositosis yang diinduksi obat, di mana arganulositosis ini dapat didefinisikan sebagai pengurangan jumlah sel dalam darah, di mana granulosit dan granulosit imaturnya itu dengan jumlah total 500 sel per milimeter pangkat 3 per liter atau kurang. Kemudian ada anemia hemolitik yang diinduksi obat, di mana anemia hemolitik ini setelah dilepaskan dari sumsum tulang, sel darah merahnya normal bertahan sekitar 120 hari sebelum dikeluarkan sel fagosit limpa dan hati. Kemudian ada anemia megaloblastis yang diinduksi obat, di mana pada anemia ini perkembangan prekursor sel darah merahnya itu disebut megaloblast yang di sumsum tulang tidak normal, di mana kekurangan vitamin B12 dan folat bertanggung jawab atas gangguan proliferasi dan pematangan sel hematopoietik. Kemudian ada trombositopenia yang diinduksi obat. Trombositopenia ini bisa didefinisikan sebagai jumlah trombosit di bawah 100.000 sel per milimeter, atau lebih besar dari pengurangan 50% dari nilai dasar. Berikutnya epidemiologi dari penyakit yang disebabkan oleh gangguan darah yang disebabkan oleh induksi obat. Yang pertama anemia aplastis, di mana dilaporkan 2 per juta di Eropa dan Amerika Utara. Kemudian diperkirakan bahwa 50% kasus anemia ini diperoleh dari alam, di mana agen penyebab definitif itu tidak dapat diidentifikasi dalam banyak kasus. Kemudian ada arganulositosis, di mana insiden ini berkisar 1,6 sampai 9,2 kasus di Eropa dan 2,4 sampai 15,4 kasus di Amerika Serikat. Kemudian ada anemia hemolitik, di mana insiden anemia hemolitik ini diinduksi oleh obat diperkirakan sekitar 1 sampai 2 juta orang, meskipun kejadian yang tepat sulit untuk dipastikan. Kemudian ada trombositopenia, ini adalah insiden tahunan yang diinduksi obat sekitar 10 kasus per 1 juta populasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fadia Sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait patofisiologi hematologic disorder. Next. Yang pertama ada anemia aplastis yang diinduksi obat, di mana anemia aplastis dapat dibagi menjadi 2 kategori besar yang diturunkan dan dapat. Aplastik yang diwariskan anemia seperti Fanconi dan Diamond mengakibatkan kegagalan sumsum tulang.
infiltrasi lembut sumsum, dan hilangnya sel darah yang bersirkulasi. Anemia aplastik yang didapat adalah fokus dari bagian ini, karena itu adalah jenis anemia aplastik yang diakibatkan oleh obat-obatan, radiasi, virus, atau bahan kimia paparan, dan itu menyumbang sebagian besar kasus anemia aplastik. Anemia aplastik yang didapat dan diinduksi obat adalah reaksi istimewa dengan tingkat keparahan dan waktu pemulihan yang tidak dapat diprediksi. 3 mekanisme utama anemia aplastik dapat telah diidentifikasi, yang dimana toksisitas langsung, toksisitas yang didorong oleh metabolit, dan mekanisme yang dimediasi oleh kekebalan. Aplastik yang diinduksi oleh obat idiosinkratik anemia sekunder akibat toksisitas langsung dapat dicirikan oleh kemandiran dosis, periode laten, sebelum timbulnya anemia, dan cedera sumsum lanjutan setelah penghentian obat. Metabolit perantara obat mengikat protein dan DNA pada sel hematopoietik, sumsum tulang keguguran dapat terjadi. Next. Selanjutnya ada variasi genetik yang menyebabkan variabilitas dengan adanya metabolit reaktif ini dan menjelaskan sifat istimewa dari reaksi obat ini. Penyebab paling umum dari anemia aplastik yang diinduksi obat adalah perkembangan diri reaksi imun, yang dimana diusulkan bahwa paparan antigen pemicu yang berupa obat mengakibatkan sel dan sitokin dari sistem kekebalan tubuh yang mengarah ke kematian sel puncak. Mekanisme imun anemia aplastik menjelaskan responsivitas penyakit untuk terapi imunosupresif, yang dimana predisposisi genetik juga dapat mempengaruhi perkembangan anemia aplastik yang diinduksi obat. Pada penelitian farmakokinetik, untuk mengidentifikasi pasien yang mungkin memiliki metabolisme obat yang lambat atau normal dapat meningkatkan kemampuan klinis untuk memprediksi perkembangan anemia aplastik. Pengamatan awal penelitian belum menunjukkan perbedaan yang signifikan antara peserta kontrol dan kasus, tetapi penelitian lanjutan dapat menyatakan peran metabolisme yang berubah pada pasien dengan anemia aplastik. Next. Anemia hemolitik yang diinduksi oleh obat. Yang pertama pada imun, yaitu pada anemia hemolitik imun, IgG, imunoglobulin M, IgM, atau keduanya mengikat antigen di permukaan sel darah merah dan memulai penghancurannya melalui komplement dan fagositosis monoclonal sistem, yang dimana mekanisme imunologis dapat berupa dependent drug maupun drug dependent ataupun independent. Yang dimana yang pertama yaitu drug dependent, di mana mekanisme ketergantungan obat paling umum dan melibatkan pembentukan antibodi yang diarahkan terhadap sel darah merah, dan skenario ini antibodi hanya ada ketika obat itu sendiri ada. Ada terdapat 4 mekanisme yang telah diusulkan untuk menjelaskan bagaimana obat dapat menginduksi anemia hemolitik imun. Nah, hal ini mirip dengan yang diusulkan oleh agranulocytosis yang diinduksi obat. Yang pertama yaitu mekanismenya berupa mekanisme hapten atau mekanisme absorpsi obat, di mana hapten adalah obat atau molekul yang menyebabkan respon imun ketika mereka mengikat protein dalam tubuh. Di dalam mekanisme pasien membuat antibodi terhadap kompleks obat yang stabil dengan beberapa molekul non-seluler atau protein. Ketika obat diberikan lagi, kompleks imun dari anti obat membentuk dan menempel secara non-spesifik ke dalam sel darah merah, yang mengakibatkan komplement dan mengarah ke sel yang hancur, di mana anemia biasanya berkembang secara bertahap selama 7-10 hari dan berbaring selama beberapa minggu setelah obat menyebabkan dihentikan. Hasil tes COMS langsung mengungkit telah tetap di positif selama beberapa minggu. Mekanisme yang kedua adalah kompleks imun atau mekanisme penonton yang tidak bersalah. Di dalam mekanismenya, obat mengikat antibodi yang biasanya imunoglobulin M untuk membentuk kompleks imun, di mana kekebalan ini kompleks kemudian menempel pada membran sel darah merah yang mengaktifkan komplement dan mengarah ke intravaskular hemolisis. Setelah komplement diaktifkan, kompleks dapat terlepas dan berpindah ke yang lain dalam darah merah. Karena aktivitas yang rendah ini, hanya sedikit obat yang diperlukan untuk menyebabkan reaksi, dan hasil tes COMS langsung positif untuk komplement saja. Sel darah merah pada dasarnya adalah korban atau para pengamat yang tidak bersalah dari reaksi imunologis, di mana mekanisme ini berhubungan dengan akut hemolisis intravaskular yang bisa parah, kadang-kadang menyebabkan hemoglobinuria dan gagal ginjal,
Setelah obat dibersihkan dari peredaran, hasil tes KAM langsung akan menjadi negatif. Next. Selanjutnya ada drug independent, di mana mekanisme obat independen juga disebut sebagai reaksi in vitro. Dengan mekanisme ini, antibodi hadir bahkan tanpa obat. Ini adalah antibodi RBC sejati dan dapat menjadi penyebab anemia hemolitik autoimun. Temuan laboratorium dan klinis mungkin dibedakan dari yang ditemukan dengan anemia hemolitik atau autoimun idiopatik. Diperkirakan bahwa obat membangkitkan pembentukan antibodi ini dengan memiliki efek langsung pada sistem kekebalan dalam mekanisme yang mirip dengan infeksi mikroba atau virus. Selanjutnya adalah metabolik. Mekanisme metabolik anemia hemolitik dianggap oksidatif. Ini paling sering terjadi dengan adanya diferensiasi glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Next. Selanjutnya ada agranulocytosis yang diinduksi oleh obat. Penyebab agranulocytosis yang diinduksi obat tidak sepenuhnya dipahami, tetapi dua mekanisme langsung, yaitu toksisitas dan toksisitas yang diberi dan dimediasi imun telah diusulkan. Nah, toksisitas langsung mungkin disebabkan oleh obat induk atau metabolit toksik atau produk sampingan. Dengan mekanisme yang dimediasi imun, agranulocytosis jadi dalam beberapa hari hingga beberapa minggu setelah paparan obat. Dalam sistem imun yang dimediasi subset dari agranulocytosis, 3 mekanisme toksisitas telah diusulkan. Mekanisme yang terjadi melibatkan obat atau metabolitnya mengikat membran neutrofil atau prekursor mieloid. Next. Nah, setelah mengikat, antibodi diinduksi yang menghancurkan sel. Dalam mekanisme kompleks imun, antibodi berkompleks dengan obat penyebab dan kompleks imun menempel pada sel target yang menyebabkan kerusakan sel. Next. Yang selanjutnya ada anemia megaloblastis yang diinduksi oleh obat. Yang dimana karena adanya aksi farmakologis pada replikasi DNA, kelas antimetabolit dari agen kemoterapi paling sering dikaitkan dengan anemia megaloblastik yang diinduksi oleh obat. Methotrexate inhibitor irreversible dihidrofolate reduktase yang menimbulkan anemia megaloblastik pada 3% sampai 9% pasien. Obat lain seperti cotrimoxazole, phenytoin, dan barbiturat juga terlibat dalam anemia megaloblastik. Yang dimana cotrimoxazole misalnya telah dilaporkan menyebabkan anemia megaloblastik yang diinduksi obat pada dosis rendah dan tinggi, terutama pada pasien yang defisiensi vitamin B12 atau folat parsial. Next. Selanjutnya ada trombositopenia yang diinduksi oleh obat, di mana trombositopenia yang diinduksi obat biasanya muncul 1-2 minggu setelah obat baru dimulai, tetapi mungkin hadir segera setelah dosis ketiga agen telah digunakan sebentar-bentar di masa yang lalu. Rapid onset juga dapat terjadi dengan obat kelas inhibitor B2B atau 3A, yang dimana perkembangan trombositopenia mungkin terkait dengan konsentrasi obat sistemik sekali halnya dengan linezolid. Kondisi ini dapat diabaikan atau salah diagnosis sebagai purpura trombositopenia idiopathic atau ITP, yang dimana dokter mungkin membedakan antara keduanya dengan tingkat keparahan trombositopenia, yang mana waktu dalam kaitannya dengan pemberian obat dan adanya perdarahan yang hampir selalu menyertai trombositopenia yang diinduksi oleh obat. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Elika Pelia Amanda. Saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala. Next. Yang pertama, tanda dan gejala dari penyakit yang disebabkan oleh induksi obat yaitu anemia megaloblastik, di mana tanda dan gejalanya yaitu lelah, pusing, pucat, nyeri otot, dan sesak napas. Anemia megaloblastik ini sendiri terjadi karena kurangnya sel darah merah pada tubuh, akibat sumsum tulang belakang menghasilkan sel darah merah yang belum matang atau abnormal, sehingga mengakibatkan pengikatan oksigen terganggu. Selanjutnya ada anemia hemolitik. Anemia ini gejalanya mirip dengan anemia pada umumnya, yaitu kelelahan berat atau maliase, pucat, dan sesak napas. Selanjutnya ada anemia apastik. Anemia ini juga
Sebagian besar gejalanya mirip dengan anemia pada umumnya, yaitu lemas dan pucat. Namun, di anemia aplastik ini memiliki gejala spesifik seperti gejala neutropenia, yaitu demam, menggigil, faringitis, atau infeksi lain. Gejala neutropenia ini terjadi karena jumlah neutrofil yang terganggu. Selanjutnya ada gejala trombositopenia, yaitu gejalanya mudah memar, peteki, dan pendarahan. Gejala trombositopenia ini terjadi karena terganggunya trombosit atau kepingan darah. Next. Selanjutnya ada agranulositosis, di mana tanda dan gejalanya yaitu sakit tenggorokan, demam menggigil, miliasa atau lemas, dan adanya tanda infeksi lainnya. Agranulositosis ini terjadi karena pengurangannya sel neuroid matang dalam darah, di mana jumlahnya yaitu 500 sel per milikubik atau kurang dari itu. Terakhir ada trombositopenia. Trombositopenia ini tanda gejalanya yaitu memar, peteki, ekimosis, dan epitaksis. Yang dimana peteki itu sendiri adalah bintik-bintik pada kulit, permukaan kulit. Sedangkan ekimosis itu merupakan pendarahan di bawah kulit yang berwarna ungu gelap dengan diameter lebih dari 1 cm. Sedangkan epitaksis itu merupakan pendarahan pada hidung atau yang biasa kita sebut mimisan. Next. Selanjutnya, guideline penata laksanaan gangguan darah. Next. Penyakit hematolitik yang disebabkan oleh induksi obat, ada yang pertama yaitu gangguan darah yang disebabkan gangguan darah yaitu anemia aplastik. Penata laksanaannya yang pertama yaitu singkirkan obat-obat yang menjadi penyebabnya. Lalu supportive care. Supportive care ini merupakan penanganan pertama pada anemia. Jadi apabila eritrositnya kurang dari 7 mg per dl, maka pasien harus segera melakukan transfusi darah hingga jumlah eritrositnya mencapai 9-10 mg per dl. Supportive care ini juga disebut sebagai transfusi darah. Selanjutnya ada hemapoietik, growth factor atau yang sering disebut HGF. HGF ini jarang diberikan. Ini merupakan terapi lanjutan pada pasien anemia. Terapi yang biasa diberikan yaitu GCSF yang diberikan pada regimen 300 mcg per hari melalui injeksi subkutan. Selanjutnya, hematopoietic stem cell atau transplantation. Hematopoietic stem cell transplantation atau yang disebut juga transplantasi sumsum tulang belakang. Transplantasi ini diberikan kepada pasien yang usianya di bawah 60 tahun dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada agranulocytosis yang diinduksi oleh obat. Treatment yang pertama dilakukan adalah singkirkan obat-obat penyebabnya. Lalu yang kedua ada HGF, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, ada obat yang menginduksi imun hemolitik aplastik dan obat yang menginduksi oksidatif hemolitik aplastik. Treatment yang dilakukan, yang pertama singkirkan obat-obat penyebab. Kedua, supportive valve, yaitu transfusi darah. Pada umumnya, penyakit ini tidak terlalu berbahaya dari penyakit yang disebabkan oleh obat lainnya. Maka dari itu tidak ada treatment khusus untuk kasus anemia aplastik ini. Yang selanjutnya ada anemia megaloblastik akibat induksi obat. Treatment yang dilakukan yaitu dengan pemberian asam folat dengan regimen 5-10 mg IDI. Selanjutnya treatment dengan AED, induksi anemia megaloblastik, treatmentnya dengan asam folat juga, yaitu dengan 1 mg per hari. Selanjutnya
trombositopenia yang disebabkan oleh obat atau trombositopenia yang disebabkan oleh heparin. Treatment yang bisa dilakukan yaitu pertama menyingkirkan obat-obatnya, lalu yang kedua ada supportive treatment. Jikalau trombositopenia yang diinduksikan oleh heparin, ada treatment tertentu, yaitu hentikan penggunaan heparin. Cari antikoagulan lain yang biasanya digunakan untuk pengganti heparin, yaitu agratroban dan levuridin. Agratroban dan levuridin sebaiknya diatur penggunaannya. Jika pasien mengalami disfusi hati, dan obat ini aman untuk pasien yang mengalami gangguan ginjal. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Fadiatus Sahira akan menjelaskan mengenai penata laksanaan terapi farmakologi. Lanjut. Pengembangan farmakologi. Yang pertama ada terapi zat besi oral dan garam besi ferro terlarut yang tidak bersifat enterik, dilapisi, dan tidak pelepasan lambat atau berkelanjutan. Direkomendasikan pada dosis harian 200 mikrogram unsur zat besi dalam 2 atau terbagi 3 dosis. Nanti bisa dilihat pada tabel 33.3. Yang kedua ada diet, di mana peran penting karena zat besi kurang diserap dari sayuran, produk biji-bijian, produk susu, dan telur. Besi paling baik diserap dari daging, ikan, dan unggas. Pemberian terapi zat besi dengan makanan menurunkan penyerapan lebih dari 50%, tetapi mungkin diperlukan untuk meningkatkan tolerabilitas. Yang ketiga, besi parenteral mungkin diperlukan untuk pasien dengan malaabsorpsi besi, toleransi terapi besi oral, atau ketidakpatuhan. Pemberian parenteral bagaimanapun tidak mempercepat timbulnya respon hematologi. Dosis penggantian tergantung pada etiologi anemia dan konsentrasi Hb. Kemudian yang keempat sediaan zat besi parenteral yang tersedia memiliki efikasi yang sama, tetapi berbeda profil farmakologis, farmakokinetik, dan keamanan. Produk baru, natrium ferrigluconat dan sukrosa besi, tampaknya ditoleransi lebih baik daripada dekstran zat besi. Lanjut. Nah, pada tabel ini menjelaskan mengenai produk zat besi secara oral. Lanjut. Pada tabel 334 ini, yaitu persamaan untuk menghitung dosis zat besi parenteral. Yang pertama ada pada pasien dengan anemia defisiensi zat besi, yang kedua pada pasien dengan anemia sekunder akibat kehilangan darah. Lanjut. Pada tabel 335 ini mengenai sediaan zat besi parenteral. Lanjut. Nah, kemudian ada anemia defisiensi vitamin B12. Suplementasi vitamin B12 oral nampaknya sama efektifnya dengan parenteral, bahkan pada pasien dengan anemia pernisiosa, karena vitamin B12 alternatif jalur absorpsi tidak tergantung pada faktor intrinsik. Cobalamin oral adalah dimulai pada 1 hingga 2 mikrogram setiap hari selama 1 hingga 2 minggu, diikuti oleh 1 miligram setiap hari. Tetapi parenteral bekerja lebih cepat daripada terapi oral dan harus digunakan jika ada gejala neurologis. Regimen yang populer adalah cyanocobalamin 1000 mcg setiap hari selama 1 minggu, kemudian mingguan selama 1 bulan, dan kemudian bulanan. Ketika gejala hilang, pemberian oral setiap hari dapat dimulai. Efek samping jarang terjadi dengan terapi vitamin B12. Lanjut.
Selanjutnya ada anemia defisiensi folat. Folat oral 1 mg setiap hari selama 4 tahun selama 4 bulan biasanya cukup untuk pengobatan anemia defisiensi folat, kecuali jika etiologinya tidak dapat dikoreksi. Jika terjadi malabsorpsi, dosis harian harus ditingkatkan menjadi 5 mg. Kemudian ada anemia penyakit kronis. Pengobatan anemia kronis kurang spesifik dibandingkan dengan penyakit lain anemia yang harus fokus pada koreksi penyebab reversibel. Terapi zat besi adalah tidak efektif bila ada peradangan. Transfusi sel darah merah efektif tetapi harus dibatasi pada episode transportasi oksigen yang tidak memadai dan Hb dari 8-10 gram per dl. Epotin alfa dapat dipertimbangkan, terutama jika status kardiovaskular dikompromikan. Tetapi respon dapat terganggu pada pasien dengan anemia penyakit kronis. Kemudian dosis awal adalah 50 hingga 100 unit per kilo 3 kali mingguan. Jika Hb tidak meningkat setelah 6-6 minggu, dosis dapat meningkat menjadi 150 unit per kilo 3 kali seminggu. Epotin alfa biasanya ditoleransi dengan baik. Hipertensi yang terlihat pada pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir umum pada pasien dengan didapat sindrom defisiensi imun. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan saya Fadila. Saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan terapi non-farmakologi. Next. Nah, untuk penata laksanaan terapi farmakologi untuk penyakit anemia aplastik yaitu yang pertama, segera menghentikan agen atau obat yang menyebabkan anemia aplastik. Kemudian, melakukan transfusi eritrosit dan juga keping darah. Kemudian memenuhi kebutuhan nutrisi yang cukup bagi tubuh. Next. Nah, yang kedua ada terapi non farmakologi untuk penyakit anemia hemolitik. Nah, sebagaimana kita ketahui dapat dilihat pada slide untuk penata laksanaan terapi non farmakologi anemia hemolitik ini adalah menghentikan obat-obatan yang memicu terjadinya anemia hemolitik. Nah, untuk kemudian pada pasien yang mengalami kekurangan enzim C6PD harus menghindari obat-obatan yang mampu menimbulkan hemolisis. Nah, enzim G6PD ini adalah enzim yang membantu kerja sel darah merah sekaligus melindungi dari substansi yang mungkin dapat merusaknya. Nah, apabila kita kekurangan enzim G6PD ini, maka akan menurunkan fungsi kerjanya dan juga dapat membuat sel darah merah menjadi lebih cepat hancur atau hemolisis pada saat terpapar obat atau bahan kimia tertentu. Kemudian, kita harus mencukupi asupan nutrisi bagi tubuh. Next. Nah, yang ketiga ada terapi non-farmakologi untuk anemia megaloblastik. Nah, yang pertama itu ada menghindari agen atau obat yang dapat memicu dan meningkatkan risiko terjadinya anemia megaloblastik. Kemudian, perlunya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi supaya menurunkan risiko terjadinya anemia megaloblastik, terutama banyak mengkonsumsi buah dan sayur, juga sayur-sayuran yang mengandung asam folat. Next.
Nah, untuk yang keempat ada terapi non-farmakologi trombositopeni. Nah, untuk penata laksanaan terapi non-farmakologi pada trombositopeni ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama menghentikan penggunaan obat-obat yang dapat memicu dan meningkatkan resiko trombositopeni. Nah, yang kemudian memenuhi kebutuhan nutrisi bagi tubuh, kemudian rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna untuk mencegah terjadinya trombositopeni akut atau dropnya tubuh, kemudian melakukan transfusi trombosit. Namun untuk transfusi trombosit ini hanya dilakukan apabila tidak ada pilihan lain dan dalam keadaan darurat seperti pendarahan yang hebat. Next. Nah, untuk selanjutnya ada terapi non-farmakologi agranulositosis. Nah, untuk penata laksanaan terapi non-farmakologi agranulositosis ini dapat dilakukan dengan cara menghentikan obat-obatan yang dapat memicu agranulositosis. Kemudian, rutin melakukan pemeriksaan darah untuk memeriksa dan memantau kadar neutrofil pada tubuh, sehingga tidak terjadi agranulositosis dan dapat apabila terjadi pun dapat dicegah lebih awal seperti itu. Nah, kemudian mencukupi kebutuhan nutrisi bagi tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Prasetya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai monitoring efek samping obat atau juga dengan meso. Next. Yang pertama yaitu meso mengenai gangguan hematologi yang diinduksi obat, yaitu berupa anemia aplastis yang diinduksi oleh obat. Pertama, obat yang digunakan yaitu deferoxamine, di mana efek sampingnya dapat dilihat di tabel berikut. Untuk monitoring efek sampingnya, indeks terapeutik adalah pengukuran penting untuk terapi DFO, dan penyedia harus menghitungnya secara teratur. Ini dapat dihitung dengan membagi dosis harian rata-rata selama 7 hari dengan kadar ferritin yang diukur. Risiko komplikasi dapat dikurangi saat menggunakan DFO dengan menjaga indeks terapeutik di bawah yaitu 0,025. Selain memantau simpanan zat besi pasien, juga disarankan untuk secara teratur menyaring yaitu memantau efek samping, di mana pemeriksaan pendengaran screening harus dilakukan di klinik setiap 6 bulan, dan audiogram formal setiap 12 bulan. Evaluasi oleh dokter mata harus dilakukan juga pada anak-anak setiap 6 bulan dan setiap tahun pada orang dewasa. Karena ginjal mengeksreksikan sebagian besar dari produk samping kelasi dari ferrioxamine, penting untuk memantau fungsi ginjal pasiennya juga. Lalu kimia pasien seperti BUN atau kreatinin dan rasio protein atau kreatinin urin harus diukur setidaknya 4 kali dalam setahun. Dan dokter harus mengurangi dosis DFO dengan apabila terjadinya perburukan pada fungsi ginjal. Next. Yang obat kedua yaitu berupa siklosporin. Untuk efek sampingnya dapat dilihat di dalam tabel, adapun monitoring efek samping yang perlu diperhatikan yaitu berupa rasio kreatinin atau BUN dari pasien. Kadar magnesium dan tekanan darah memerlukan pemantauan saat menjalani terapi. Pemantauan asam urat masih bisa diperdebatkan. Untuk pemantauan terapi siklosporin pada pasien transplantasi adalah alat yang berharga dalam menyesuaikan dosis obat untuk mencegah penolakan akut, seperti nefrotoksisitas dan reaksi merugikan yang bergantung pada dosis yang dapat diprediksi. Kisaran terapi ideal siklosporin ini sendiri adalah dalam darah lengkap sebagai berikut, seperti untuk transplantasi ginjal 200 hingga 400 mg per mililiter. Next.
Untuk transplantasi jantung yaitu 250 hingga 350 mg per mililiter. Untuk transplantasi hati berupa 250 hingga 350 nanogram per miligram, dan kisaran antara konsentrasi siklosporin efektif dan konsentrasi yang terkait dengan toksisitas serius itu cukup sempit. Dosis atau konsentrasi suboptimal dapat menyebabkan kegagalan terapi atau toksisitas yang parah. Siklosporin itu sendiri tunduk pada pemantauan terapeutik berdasarkan tindakan dari farmakokinetik. Obat memiliki variabilitas dalam subjek yang rendah hingga sampai sedang. Next. Yang kedua ada berupa penyakit yaitu agranulositosis yang diinduksi oleh obat dengan obat yang digunakan berupa sargramostim, di mana efek samping obatnya itu sendiri dapat dibaca di dalam tabel. Next. Obat kedua yang digunakan untuk penyakit yang diinduksi oleh obat yaitu berupa agranulositosis, yaitu obat filgrastim, di mana efek sampingnya dapat dilihat dalam tabel dengan monitoring efek samping obat yang perlu dipantau yaitu 2 kali seminggu pada pasien kanker yang menjalani terapi mielosupresif atau pasien AML yang menerima terapi induksi atau konsolidasi. Sering pada pasien transplantasi sumsum tulang. Setelah 4 hari inisiasi filgrastim pada pasien yang menjalani pengumpulan PBPC dan dihentikan jika jumlah neutrofilnya itu lebih besar dari 100.000 per milimeter pangkat 3. Selama 4 minggu awal terapi filgrastim dan 2 minggu setelah penyesuaian dosis pada pasien dengan neutropenia kronis berat, ketika pasien stabil secara klinis, perhitungan harus dipantau setiap bulan pada tahun pertama dan lebih jarang setelahnya. Setiap 3 hari sampai ANC lebih besar dari 1.000 per milimeter pangkat 3, selama 3 CBC berturut-turut pada pasien yang terpajan akut pada dosis radiasi mielosupresif. Disarankan untuk tidak menggunakan filgrastim dengan kemoterapi dan radioterapi bersamaan karena kurangnya studi keamanan dan kemanjuran. Next. Berikutnya ada obat yang digunakan pada anemia obat yang diinduksi yang menyebabkan penyakit anemia hemolitik ini. Adapun obat yang digunakan berupa rituximab dengan efek samping yang dapat dilihat di tabel dengan monitoring efek sampingnya, yaitu sebelum memulai pengobatan dengan rituximab itu sendiri, CBC, kimia rutin, kadar hemoglobin serum, ronsen dada, dan tes serologi untuk hepatitis B, C, dan HIV harus diperoleh. Jika HBs, Ag, atau anti-HBC positif, PCR, DNA, HBV itu juga harus diperoleh. Dan jika DNA HBV-nya itu positif, entacavir harus diberikan untuk profilaksis. Profilaksis lamivudin diindikasikan jika DNA HBV negatif. Berikut ini beberapa yang harus dipantau, yaitu perkembangan daripada reaksi infus, acetaminophen dan antihistamin harus diberikan sebelum memulai infus untuk mengurangi terjadinya kejadian reaksi infus. CBC untuk mencari perkembangan sitopenia apapun. Elektrolit dan fungsi ginjal pada pasien dengan risiko tinggi sindrom lisis tumor. Lalu pemantauan jantung untuk pasien dengan riwayat penyakit jantung. Selanjutnya ada kadar immunoglobulin serum, lalu ada tes fungsi hati dan DNA HBV pada pasien dengan risiko reaktivasi hepatitis B. Pasien harus dipantau untuk tanda dan gejala infeksi oportunistik. Fungsi neurologis harus dinilai untuk mencari timbulnya defisit baru. Next. Next. Berikut yang penyakit yaitu berupa penyakit trombositopenia yang diinduksi oleh obat dengan obat yang digunakan berupa L-Thrombopag. Untuk monitoring efek sampingnya dapat dilihat di dalam tabel. Next. Selanjutnya yaitu obat yang digunakan berupa romiplostim, di mana monitoring efek sampingnya juga dapat dilihat dalam tabel. Next.
Dan selanjutnya itu ada obat yang digunakan berupa dabigatran. Untuk monitoring efek samping obatnya yaitu dapat dilihat dalam tabel. Next. Lalu ada fondaparinux, yaitu juga obat yang digunakan untuk apabila terjadinya penginduksian obat yang menyebabkan penyakit trombositopeni. Dapat dilihat dalam tabel. Next. Selanjutnya ini ada obat yaitu berupa rivaroxaban. Untuk efek samping obat dapat dilihat dalam tabel. Untuk monitoring efek samping obatnya yaitu sebelum memulai obat ini, tes laboratorium diperlukan untuk menilai dan mendokumentasikan status koagulasi, termasuk jumlah trombosit, waktu tromboplastin parsial teraktivasi atau APTT, waktu protombin atau PT, dan waktu perdarahan. Juga sebagai dasar untuk penyesuaian dosis potensial jika terjadi infusiensi ginjal atau hati. Pengukuran tes fungsi hati dan kreatinin serum harus dilakukannya juga. Tes koagulasi rutin tidak diperlukan untuk rivaroxaban. Penilaian fungsi ginjal dan CBC sebelumnya sebelum inisiasi. Ketika diindikasikan secara klinis dan setidaknya setiap tahun sangat penting pada semua pasien. Next. Selanjutnya ada obat berupa apixaban, di mana efek samping dapat dibaca dalam tabel. Untuk monitoring efek sampingnya, yaitu pasien yang menggunakan warfarin diminta untuk memeriksakan INR mereka setiap minggu, 2 minggu atau sampai 4 minggu, tergantung pada kontrolnya. Sedangkan pasien apixaban tidak memerlukan pengambilan darah. Ini meningkatkan dari kepatuhan pasien. Efek samping yang paling signifikan adalah berupa perdarahan. Oleh karena itu, penggunaan dari kebersamaan obat yang mempengaruhi hemostasis, termasuk seperti antiplatelet, antikoagulan lain, agen trombolitik, obat antiinflamasi, nonsteroid atau NSAID, SSRI, dan SNRI harus bijaksana dalam pemakaiannya. Next. Baiklah, sekian dari saya, maka dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fresa Makfirah. Saya akan menjelaskan mengenai edukasi kepada pasien mengenai obat yang diterimanya. Next. Yang pertama, ada anemia aplastis yang diinduksi oleh obat. Obat yang pertama adalah deferoxamin, di mana sebelum diberikan obat deferoxamin ini, pasien harus memberitahu dokter apabila menderita penyakit ginjal berat serta anuria. Nah, untuk pemberian injeksi cepat intravena dapat menyebabkan kemerahan pada kulit, urtikaria, hipotensi, dan shock, sehingga berikan secara intramuskular atau subkutan atau dapat melalui infus intravena secara lambat. Nah, kemudian urin dapat berwarna merah. Namun ini bukan merupakan efek samping yang berat, tapi harus tetap dipantau. Kemudian dapat menyebabkan pusing, gangguan penglihatan, dan juga gangguan sistem saraf. Sehingga disarankan untuk tidak mengemudi atau mengoperasikan mesin yang berpotensi berbahaya. Kemudian untuk pasien anak harus dilakukan pantau berat badan dan juga pertumbuhan setiap 3 bulan. Next. Nah, obat selanjutnya adalah Deferasirox, di mana untuk konsumsi tablet Exjade atau oral suspension, tablet itu tidak untuk dikunyah atau ditelan secara utuh, namun obatnya harus didispersikan atau disuspensikan dengan air, jus jeruk atau jus apel. Nah, kemudian diminum sekali sehari dalam perut keadaan kosong, setidaknya 30 menit sebelum makan, dan jangan mengonsumsi produk antasida yang mengandung aluminium. Nah, untuk tablet Jadenu, tabletnya langsung ditelan utuh sekali sehari dalam keadaan perut kosong. Nah, untuk obat yang granul atau Jadenu Sprinkle,
Dia dikonsumsi juga dalam keadaan perut kosong dan ditaburkan di atas makanan lunak seperti yogurt atau saus apel. Nah, kemudian harus segera diberikan secara oral. Untuk penyimpanannya disimpan pada suhu kamar atau pada rentang suhu 15-30 derajat dalam keadaan kering dan terlindung dari kelembaban. Next. Untuk obat selanjutnya ada siklosporin, di mana ketika mengonsumsi obat ini harus menghindari vaksin, terutama vaksin hidup, karena akan meningkatkan infeksi. Nah, kemudian untuk antibiotik juga harus dihindari seperti antibiotik kloramfenikol, eritromisin, atau clarithromycin karena dapat meningkatkan efek dari siklosporin sehingga harus dihindari. Nah, kemudian hindari juga paparan sinar UV karena dapat meningkatkan resiko keganasan pada kulit. Next. Nah, kemudian ada penyakit agranulocytosis yang diinduksi oleh obat. Obat yang dapat digunakan untuk mengatasinya adalah sargramostin, di mana ketika mengonsumsi obat ini harus dihindari ketika memiliki riwayat alergi yang serius. Jangan diberikan dalam waktu 24 jam sebelum atau setelah dilakukannya kemoterapi atau radioterapi. Nah, pada pemberian dosis pertama, umumnya dapat terjadi gangguan pernapasan, hipoksia, kemerahan, takikardia. Namun, dapat sembuh ketika diberikan pengobatan simptomatik. Nah, gejala ini umumnya tidak akan terjadi pada dosis berikutnya. Nah, kemudian disarankan untuk tidak menyusui selama perawatan atau setidaknya 2 minggu setelah dosis terakhir diberikan. Nah, untuk vialnya harus dilihat apakah ada partikel atau perubahan warna. Maka ketika itu terjadi, tidak boleh digunakan kembali. Next. Untuk obat selanjutnya adalah filgrastim. Nah, untuk filgrastim ini sebelum digunakan, vialnya atau jarum suntik yang telah diisi sebelumnya dikeluarkan dari lemari es dan biarkan pada suhu kamar selama minimal 30 menit atau maksimal 24 jam. Namun apabila sudah lebih dari 24 jam, obat harus dibuang, tidak boleh digunakan. Nah, dilihat juga larutannya harus jernih dan tidak berwarna. Kemudian jika pasien ataupun caregiver-nya melewatkan 1 dosis, maka harus menghubungi penyedia layanan kesehatan. Next. Untuk pemberiannya dapat diberikan secara subkutan di area luar lengan atas, perut, kecuali area 2 inci di sekitar pusar, paha, atau area luar atas bokong dan putar tempat injeksi setiap harinya. Kemudian jangan menyuntikkan ke area yang lunak, merah, memar atau keras, atau yang memiliki bekas luka atau stretch mark. Nah, kemudian dilihat visual dari larutannya, tidak boleh ada partikel dan juga hindari pengocokan. Kemudian disimpan pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius pada kemasan asli dan terlindung dari cahaya. Next. Kemudian ada penyakit anemia hemolitik yang diinduksi oleh obat yang dapat diatasi dengan obat rituximab. Nah, pada penggunaan obat ini hindari vaksin seperti vaksin influenza, rubella, campak, dan lain sebagainya karena dia dapat memberikan efek imunosupresif dan meningkatkan risiko infeksi. Kemudian ketika kita harus memantau pasien dengan hati-hati selama infus berlangsung. Nah, kemudian disarankan untuk tidak menyusui selama pengobatan dan selama 6 bulan setelah dosis terakhir, karena efek samping serius pada anak-anak yang disusui. Kemudian rute intravena hanya dapat diberikan melalui infus dan disimpan pada suhu 2-8 derajat dan terlindung dari cahaya. Next. Kemudian ada penyakit trombositopenia yang diinduksi oleh obat, yaitu obatnya ada L-Trombopak, di mana harus dihindari obat golongan statin, karena obat-obat ini dapat
ketika digunakan secara bersamaan dapat meningkatkan efek dari obat golongan statin tersebut. Kemudian jika pasien dengan gangguan hati, maka dapat memulai terapi dengan mengurangi dosis awal dan pantau selama terapi. Kemudian ketika mengonsumsi produk yang mengandung kation polivalen seperti antasida, produk susu, atau suplemen mineral, maka dia harus dihindari karena dapat meningkatkan penurunan penyerapan yang signifikan, atau dia dapat diberikan setidaknya 2 jam atau 4 jam sesudah minum obat. Nah, kemudian menyusui tidak disarankan selama perawatan. Hindari makanan yang tinggi lemak dan suspensinya disiapkan dengan menggunakan air dingin. Next. Ketika persiapan suspensi, maka botol digoyangkan secara perlahan, minimal 20 detik sampai tercampur rata, tanpa berbusa. Jangan mengocok dengan keras. Nah, cairannya akan berwarna coklat tua. Kemudian dipindahkan ke jarum suntik oral. Nah, diminumnya itu saat perut kosong, 1 jam atau 2 jam setelah makan. Nah, kemudian jangan diberikan lebih dari 1 dosis dalam periode waktu 24 jam. Diberikan dengan cara tempatkan ujung jarum suntik oral ke bagian dalam pipi dan dorong secara perlahan ke bawah untuk memberikan seluruh dosis. Next. Obat selanjutnya ada Romiflostim, di mana Romiflostim ini tidak dianjurkan untuk menyusui selama pengobatan. Dia dapat diberikan secara subkutan dan direkonstruksi obatnya itu dengan air steril untuk injeksi, menghasilkan volume akhirnya 500 mikrogram per mili. Dan jangan digunakan air bakteriostatik. Nah, cara rekonstruksinya dapat dilihat di slide next. Nah, kemudian cairan yang dihasilkan itu harus jernih dan tidak berwarna. Kemudian dilihat juga partikel dan perubahan warnanya. Kalau misalnya ada partikel dan perubahan warna, maka harus dibuang. Kemudian untuk dosis yang lebih encer dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya, botol yang belum dibuka itu dapat disimpan pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius dalam karton aslinya untuk melindungi dari cahaya dan jangan sampai membeku. Kemudian next. Obat selanjutnya ada dabigatran, di mana dabigatran ini harus dihindari pada pasien dengan perdarahan patologis aktif dan juga pasien dengan katup jantung prostetik mekanis. Nah, untuk penggunaan antikoagulan dapat meningkatkan resiko perdarahan pada janin dan neonatus sehingga harus dipantau. Kemudian menyusui tidak dianjurkan selama terapi. Untuk pasien anak usia 3 bulan sampai dengan kurang dari 12 tahun dapat diberikan 2 kali sehari, 1 dosis di pagi hari dan 1 dosis di malam hari, kira-kira pada waktu yang sama setiap harinya. Kemudian berikan obat sebelum makan untuk memastikan pasien meminum dosis penuh. Next. Nah, untuk persiapan obatnya disiapkan dengan makanan lunak, di mana dicampurkan dengan 2 sendok teh makanan pada suhu kamar, seperti dengan sereal beras bayi yang disiapkan dengan air, wortel tumbuk, saus apel, atau pisang tumbuk. Di mana dengan pemberian dengan jus apel, disendokkan pelet oralnya langsung ke mulut pasien dan telan dengan jus apel. Kemudian untuk kapsul oral digunakan untuk dewasa dan anak-anak yang berusia 8 tahun hingga di bawah 18 tahun dapat ditelan kapsul utuh, jangan dikunyah ataupun dihancurkan. Kemudian jika dosis terlewat, minum sesegera mungkin di hari yang sama, lewati dosis yang terlewat. Jika tidak dapat meminum, setidaknya 6 jam sebelum dosis yang dijadwalkan berikutnya. Jangan menggandakan dosis untuk mengganti dosis yang terlewat. Nah, next. Kemudian ada obat Fondaparinux, di mana pasien harus dipantau sesering mungkin untuk tanda dan gejala gangguan neurologisnya.
Nah, jangan berikan dosis awal lebih dari 6-8 jam setelah operasi. Administrasi lebih awal dari 6 jam setelah operasi meningkatkan risiko perdarahan besar. Dan obat tersebut telah terbukti melewati plasenta pada manusia. Penggunaan antikoagulan dapat meningkatkan risiko perdarahan, sehingga harus dipantau. Next. Kemudian ada obat rivaroxaban, di mana harus dipantau secara sering untuk tanda dan gejala gangguan neurologis. Jika ditemukan, maka perawatan mendesak diperlukan. Penghentian dini dari obat dapat meningkatkan risiko kejadian trombotik dan dihindari untuk pada pasien dengan perdarahan patologis aktif. Untuk wanita hamil digunakan secara hati-hati karena ada potensi perdarahan. Kemudian obat terdeteksi di dalam ASI, sehingga disarankan untuk menghindari obat ini selama menyusui. Kemudian, jika pasien tidak dapat menelan seluruh tablet, maka dihancurkan tablet dan campur dengan saus apel segera sebelum digunakan. Next. Nah, jika dosis terlewat, ambil dosis 2,5 mg pada waktu yang dijadwalkan berikutnya. Jika dosis 15 mg, ambil segera untuk memastikan asupan 30 mg per hari. Dalam hal ini, 2 tablet 15 mg dapat diminum sekaligus, dilanjutkan dengan reguler 15 mg setiap 12 jam pada hari berikutnya. Jika menggunakan obat 10, 15, atau 20 mg per harinya sekali, maka segera ambil dosis yang terlewat. Jangan menggandakan dosis dalam hari yang sama untuk mengganti dosis yang terlewat. Next. Selanjutnya ada apixaban, di mana obat apixaban ini dilakukan pemantauan untuk tanda dan gejala gangguan neurologis. Nah, jika tanda tersebut tercatat, maka perawatan mendesak diperlukan. Kemudian harus dihindari untuk pemberian pada pasien dengan perdarahan patologis aktif. Untuk pasien wanita yang menyusui, dapat dihentikan menyusui atau menghentikan terapi apixabannya dengan mempertimbangkan pentingnya obat bagi ibu. Nah, tablet dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Jika tidak diminum pada waktu yang dijadwalkan, dosis harus diambil sesegera mungkin pada hari yang sama, dan pemberian 2 kali sehari harus dilanjutkan. Jangan menggandakan dosis untuk mengganti dosis yang terlewat. Next. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2, terima kasih.